Tuhan, saudara, kita masih bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama kita sungguh-sungguh menyembah namanya. Mari kita berdiri, kita akan lagu puji penyembahan kita oleh kuasa darah.
Tuhan. Tolong Tuhan yang Tuhan menjabarkan kami Bapak Tuhan dari bulan yang lalu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk bulan yang Tuhan. Kalau kami beribadah Tuhan, kita berkati Tuhan dari awal mengenai dan Bapak berkati juga yang melayani dari mulai dari mereka Tuhan, sehingga Tuhan kasih juga bahwa firman Tuhan. Berkati Tuhan juga teman-teman kami yang bisa datang Tuhan, kami ini perjalanan Bapak. Kami serahkan Tuhan kepada kami Tuhan Yesus kita dapat beribadah. Bukan kasih ke depan Tuhan, kami jadi harum di depan Tuhan Bapa. Kami sudah bersyukur, kami sudah bersyukur, haleluya, amin. Bagi berdiri kita akan kembali lagi menjadi kasihan.
berbagi. Untuk dapat mendengar firman Tuhan, mari kita bagi berdiri, kita akan lagu pujian Bapak Ostia.
Bapa, sepanjang kehidupan kami ya Bapa, sepanjang musim kehidupan kami ya Yesus. Kuasa roda pelayanan kami ya Bapa, kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terimalah ya Bapa pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu sampai menjadi hidup yang berbau harum di hadapan Engkau ya Bapa. Kalau sudah doa kami yang mengenalkan sebagai daripada firman-Mu ya Yesus. Kiranya ya Bapa, kata Engkau melalui hamba-Mu ya Bapa, apa yang diperkenankannya ya Bapa, firman yang telah disampaikan ya Yesus, mengurangi kami ya Bapa, menuduskan kami ya Yesus. Tapi juga kiranya memakai hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa segala usaha pekerjaannya, segala pelayanannya, lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa ya Yesus, bagi umat-Mu kami yang belum hadir, bagi mereka yang sakit, Engkau menjamah kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, memberikan kesembuhan ya Bapa. Ada lawatan kesehatan yang baru untuk mereka, untuk mereka dapat datang beribadah bersama-sama dengan kami di dalam rumah ini ya Bapa. Mungkin mereka yang keadaan panas juga ya Bapa, kiranya Engkau betul-betul untuk mereka ya Bapa. Jika mereka kejujuran hati, buat mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji mengenai nama Engkau di dalam rumah ini ya Bapa. Pujian nama Yesus, berdoa kami ya Bapa, ya Tuhan pada semua ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Untuk sukacita hari ini. Amin. Hari ini kita berbicara tentang privilege. Banyak orang berbicara tentang privilege. Oh ini dia mah punya privilege untuk dapat kerja, untuk bisa kuliah ke sini, bisa semuanya kayaknya gampang, semuanya mudah, semuanya dia mah selalu ada jalan. Mau ini ada jalan, mau itu bisa, mau apa aja bisa, mau sesuatu tahu-tahu ada yang kasih jalan, buka jalan, mau kerja ada yang kasih lowongan, oh kerja sini aja, udah masuk kerja, sebentar aja udah dapat jabatan yang bagus. Ada hak-hak istimewa. Arti privilege itu ialah hak istimewa. Bukan orangnya sih yang istimewa, tapi karena karena perjalanan hidupnya. Nanti kita lihat ya, kenapa dia punya privilege, kenapa dia punya hak istimewa. Padahal di dalam dunia ini kita sama-sama lahir dengan wujud dan tangan, kaki, muka, rambut yang sama. Tetapi kenapa kesempatannya beda-beda? Pernah mikir nggak? Kita punya tampang yang sama. Ada orang yang nggak bagus-bagus amat sih tampangnya, tapi saya lihat dia mau ngapain aja kok gampang, kok ada yang nyambut dan ada yang buka jalan. Saya kok susah. Saya kok ini kayaknya penuh perjuangan dulu baru dia dapat. Tapi saya lihat teman saya itu gampang banget, baru aja kepengen, baru aja kayaknya nyebut dalam hatinya, tahu-tahu dia udah kesempatannya udah ada, udah kebuka jalan. Pernah berpikir begitu? Pernah berpikir begitu? Akhirnya karena kita nggak dapat kesempatan itu dan kita lihat dia gampang dan dapat kesempatan itu, nanti kita bilang gini, dia mah punya orang dalam. Akhirnya untuk mengobati luka kita, untuk mengobati tertutupnya kesempatan buat kita jelek-jelekin orang. Dia mah ada orang dalam. Saya pernah bikin
bikin SIM saya masih hidup sekarang nih, SIM mobil. Cek, waktu itu SIM-nya habis. Terus begitu, saya harus ngurus ke Tangerang kota. Sedangkan rumah saya kan di Ciledug ya, ada sekitar 45 menit lah ke sana. Terus karena saya harus nyupir, saya ingat waktu itu ibu pendeta saya untuk keluar kota. Waduh, saya harus ngurus nih. Kalau nggak, saya bisa diomelin ibu nih kalau ibu tahu SIM saya mati dan kenapa-napa di jalan, bisa habis saya gitu kan. Akhirnya buat tekad, saya mau berangkat besok pagi-pagi, saya mau ngurus. Pas saya berangkat ke Tangerang Kota, ke Samsat, kantor polisi Polres, saya ketemu, tahu-tahu di parkiran ada yang nyapa saya, mau bikin SIM ya? Saya gitu, iya. Terus begitu dia minta KTP saya sama SIM yang lama. Waduh, kok tepatnya katanya gitu. Dia bilang apa? Kok tepatnya emang darah itu manggil kan? Saya masih bingung. Darah itu manggil. Apa sih bang? Ciregar ya? Iya. Wah, kita adik kakak. Adik kakak dari mana? Baru ketemu di Polres. Udah adik kakak dari mana? Saya di Tonga kan. Ada sih juga nggak tahu kan. Menyebalkan. Saya abangmu katanya gitu. Kau masuk, bilang abang di Tonga ya. Bener kan di orang nggak pakai baju polisi kan. Orang ketemu di parkiran. Bilang aja Tonga. Habis itu ya dengan PD saya masuk. Ada titip salam dari Bang Ritonga. Oh Ritonga masuk lah itu. Cuma setengah jam selesai semua, bayar pajak, bayar administrasinya, tanpa tambahan ini itu. Saya keluar dengan cepat. Biasanya saya pulang sore. Bahkan kalau banyak itu bisa ngurus lagi besoknya lagi. Cuma buat ngambilnya. Nanti habis dari pajak ini, asuransi ini banyak kali itu loket yang harus saya lewati biasanya. Tapi itu pagi, saya pulang pagi. Terus dengan PD-nya saya temuin lagi. Makasih bang, gini. Saya sok pede aja. Padahal di rumah saya searching lagi. Oh Allah, ternyata ada padangnya yang Siregar itu. Siregar itu paling bontot ini. Itu cuma angkat-angkat. Perjanjiannya zaman dulu. Nggak tahu berapa ratus tahun lalu perjanjian itu. Kita masih ikat sampai sekarang. Kalau udah ketemu namanya padanannya itu, udah kayak orang ketemu adik dan kakak. Saya dapat jalan bro. Setengah jam selesai. Keren dalam hati. Keren, ngerti gak? Segampang itu kalau punya privilege. Semudah itu. Yang biasanya saya akan nunggu sampai sore ini cuma nggak lebih dari 1 jam dan saya pulang. Oh saya senyum sih. Yang nggak diduga, yang nggak dimengerti, itu yang namanya hak istimewa. Dari mana kita dapat hal seperti itu terus? Kemana aja kita dapat jalan? Pengen nggak? Ngapa-ngapain nggak susah, ngapa-ngapain ketemu jalannya gampang selesai. Pengen nggak? Gak ada yang kepengen. Bingung. Segampang itu dulu saya
beberapa anak pendeta. Saya ngelihat, saya perhatiin hidupnya, ini orang gampang banget dapat istimewa. Nanti dari program sekolah kita akan praktek kerja lapangan, PKL. Tahu-tahu dia udah dapat di tempat yang bagus, posisi yang bagus walaupun praktek, dan biasanya dia akan dapat setelah PKL langsung diterima kerja. Saya garuk-garuk doa. Namanya orang itu ternyata beda ya, gitu loh. Apa sih yang membedakan? Pertanyaan dalam hati saya, apa sih yang membedakan? Kok kita sama-sama sekolah, tapi kesempatannya beda? Saya dapat tempat praktek susah. Jadi waitress. Aduh, capeknya bukan main. Saya nggak bisa pilih tempat yang bagus. Saya usaha sendiri. Semua saya usahain sendiri dan rasanya sulit. Tapi saya lihat teman anak pendeta ini gampang banget. Pasti ada apa-apanya nih. Hak istimewa yang dari Tuhan. Ternyata saya baru tahu. Oh, ada hak istimewa. Kalau waktu saya di sekolah Alkitab baru dijelaskan, buat mereka itu ada 2 pengurapan. Waduh, enak betul. Karena mereka apa? Biasa melayani di rumah Tuhan. Buat orang yang biasa melayani di sini, apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau usahakan di tempat ini, saya mau katakan, saudara semua punya hak istimewa. Halo. Jadi jangan pandang sepele apa yang saudara kerjakan di sini. Semua Tuhan hitung. Dan lewat firman yang saya baca, ya ampun, ternyata Tuhan menimbang segala apa yang kita perbuat. Wow. Segala apa yang kita perbuat ternyata Tuhan pertimbangkan. Gimana rasa kita, kerinduan kita untuk ibadah, Tuhan pertimbangkan. Ketika kita kepengen, aku mau melayani Tuhan, gak apa-apa, nyapu gereja juga gak apa-apa. Aku mau melayani Tuhan, main musik juga gak apa-apa. Aku mau, apa yang bisa saya isi, aku mau. Jadi kita yang mau menyodorkan diri ke hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Karena apa? Tuhan juga yang akan menambah-nambahkan. Kemampuan itu Tuhan yang nambah-nambahin. Jadi jangan pernah anggap rendah sesuatu pun, bahkan hal terkecil pun yang engkau mampu kerjakan untuk Tuhan. Karena apa? Tuhan menghitung. Tuhan mempertimbangkan. Tuhan menghitung. Yuk kita akan lihat ya. Sama-sama kita lihat lewat cerita firman ini, bagaimana seseorang yang diterima di hadapan Tuhan, bagaimana seseorang ditolak di hadapan Tuhan. Mau kita lihat Kejadian 27 ayat 1 sampai 40. Kejadian 27. Ya. Smart IP. 27 ayat 1. 1 sampai 40. Tenang, betul kau. Kau tak salah. Jangan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur kemana? udah rabun, udah samar-samar penglihatannya, sehingga ia tidak dapat melihat lagi.
Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Kapan hari matiku? Aku nggak tahu," katanya. "Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan bunuhlah bagiku seekor binatang. 4. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya ku makan agar aku" apa? Sama-sama, agar apa? "Agar aku memberkati engkau sebelum mati." Sebelum aku mati. Aku mau memberkati engkau sebelum aku mati, katanya. Yang 5. Tetapi Ribka mendengarnya ketika Ishak berkata kepada Esau. Ribka siapa? Ibunya. Ibunya gak setuju. Gak setuju kalau bapaknya akan memberkati Esau. Wah, nanti berkatnya akan turun kepada Esau. Ibunya ambil tindakan. Gak bagus tuh. Kenapa? Ada pertimbangan dari Ribka. Kenapa dia gak suka Esau yang diberkati daripada adiknya Yakub. Sedangkan yang sulung siapa? Esau. Ishak berkata kepada Esau anaknya setelah Esau pergi kepada memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya. Berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak supaya ku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati." Ribka berkata demikian kepada Yakub, "Maka sekarang anakku Yakub, dengarlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu." Mereka buat rekayasa. "Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya." Tetap aja yang masak siapa? Emaknya. Jadi bukan Esau yang masak. Binatang buruannya memang Esau, tapi yang masak emak dong. Segitu. "Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya agar dia memberkati engkau sebelum mati." 11. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulit." 12. "Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olok dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Kita lihat ya, dalam situasi ini ada seorang tokoh yang semestinya dapat berkat, dapat pengurapan, dapat janji. Jadi kalau orang tuanya Ishak memberkati anaknya dengan tumpangan tangan, seperti yang keluar dari mulutnya itu yang jadi. Kalau dia berkata, "Kamu diberkati, kamu menjadi pemimpin, apapun yang kau usahakan berhasil." Bayangkan kalau kita mendapatkan ucapan berkat begitu, kita aminkan. Telah turun berkat atas hidup kita. Makanya kenapa di gereja kita tuh sering diajak untuk doa ke depan, diberkati, minta doa berkat. Dengar apa yang diucapkan, apa yang dijanjikan bagi kita, pegang. Mungkin hari ini cuma sedikit, kata-katanya nggak begitu bagus buat kita. Besok lagi kesempatan, tahun depan kesempatan lagi, sampai benar-benar kita ini
menyodorkan diri di hadapan Tuhan. Belajar jadi setia sama Tuhan. Tuhan berkati aku lebih lagi. Tuhan, tahun lalu kata-katanya begini Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan yang lebih baik Tuhan. Aku mau setia lagi Tuhan sama Tuhan. Lagi-lagi dengan perbuatan, dengan kerinduan juga sama Tuhan. Dengar ucapan berkat yang turun atas kita itu apa? Pegang, lakukan. Nanti tahun depan lagi, tagih lagi Tuhan. Minta lagi yang lebih mulia lagi. Dapat lagi, minta lagi yang lebih mulia lagi. Oke? Jadi gak bisa sesekali doang itu dapat doa berkat. Gak bisa. Tagih terus Tuhan. Ini prosesnya sama. Prosesnya sama. Terima doa berkat dengan tidak jemu-jemu dan dengan melakukan sesuatu, mengolah sesuatu, memperjuangkan sesuatu. Mau berkat apa enggak? Dalam hal ini berkat itu datang dengan sendirinya apa ada yang diusahakan? Ada yang diusahakan. Ada yang harus didengarkan. Ada yang harus diperjuangkan. Kata berkat mau berkat tapi gak ada daya juang. Diambil. Masih mending diambil. Kalau dapat kutuk katanya Yakub. Oke? Semua itu diperjuangkan. Berapa persembahan yang kau bawa kepada Tuhan? Apa yang kau lakukan dengan setia kepada Tuhan? Bagaimana ketulusan kita belajar sama Tuhan? Belajar di hadapan Tuhan, kejujuranmu dalam ujian, di dalam belajar, nyontek apa enggak, atau pakai dengan cara-cara yang enggak baik. Tuhan lihat loh. Oke? Tuhan lihat semuanya itu, trik and trik. Bayangkan trik and trik ditulis di dalam Alkitab dan dituliskan bagaimana cara. Tapi dengan kenyataannya yang satu mendapatkan berkat, yang satu nggak dapat. Kita maju lagi ya. 15. Kemudian Rebeka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumahnya, lalu disuruhnya lah dikenakan oleh Yakub anak bungsunya, diputar. Sedangkan Esau sedang berburu ke hutan, berjuang untuk mendapatkan binatang buruannya. Sedangkan di rumah Yakub sedang melakukan sesuatu untuk mengusahakan berkat bagi dirinya. Apa? Diusahakan. Berkat itu gak datang dengan sendirinya, tetapi diusahakan. Ya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapak," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapak katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapak memberkati." Berkat Abraham, Ishak, dan Esau. Enggak. Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu berkat Esau, tapi yang nadahin siapa? Ya. Berkatnya untuk Esau, tapi yang nadahin siapa? Oke, berkat Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub. Esau-nya digeser. Hak keseluruhan, privilege, hak istimewa mau ditampani nama dia, mau diterima sama dia dengan penuh usaha. Tapi bukan tentang trik ini. Nanti kita lihat kenapa trik ini berhasil.
Ya, nanti akan kita lihat kenapa trik ini berhasil dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nanti kalau mau sesuatu bukan bikin spekulasi seperti ini, bukan tentang trik and trik ini, tapi kita lihat apa yang membuat Esau bergeser. Berkat itu semestinya Abraham, Ishak dan Esau, tapi digeser. Esaunya diganti nama Yakub. Kita lihat lagi. Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, lekas juga engkau mendapatkannya. Dan ini orang ambil di kandang, bukan di punggungan. Lekas juga engkau mendapatkannya, anakku, jawabnya. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuan. Manis. Bersatu. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau, apakah engkau ini anakku Esau atau bukan. Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan Esau. Suaranya dia nggak lupa itu suara Yakub, tapi diraba tangannya yang penuh bulu, tangannya tangan Yakub, gitu kan? 23. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya Ishak. Hendak memberkati dia, Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Sejujurnya, setulusnya itu adalah hak untuk Esau. Itu sampai diklarifikasi berapa kali oleh Ishak. Ini berkat ini untuk Esau loh. Berkat ini untuk Esau loh. Benar gak sih kamu tuh? Karena dia gak bisa konfirmasi dengan matanya lagi, tapi hanya dengan meraba. Benar kau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buluan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya. Lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya. Lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnya lah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah bau padang yang diberkati Tuhan. Ya. Allah akan memberikan kepadamu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Enak banget. Ucapan orang tua. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Dan firman ini berlaku sampai sekarang. Ini diucapkan ribuan tahun lalu, seperti tadi yang saya bilang tentang kita punya adat. Saya nggak ngerti dan orang Siregar bisa jadi Samaritonga sama padanannya lah. Siapa lagi? Siapa? Kak Eja? Padanannya siapa lagi? Banyak kan? Itu terjadi di Jaya. Dan itu bisa terikat sampai sekarang. Ini loh, ini dari pernah berpikir nggak? Hidup kita ini nggak cuma seumur-umur kita. Bayangin janji yang diucapkan ratusan tahun lalu terlaksana berkatnya tahun-tahun ini, dan masih mengikat sampai keturunan-keturunannya. Berkat yang diucapkan Ishak ribuan tahun lalu terjadi sampai sekarang. Siapa yang gak tunduk ke bangsa Israel? Teknologi dia punya teknologi dom untuk melindungi kotanya.
Bagaimana nuklir dihujani dari ribuan, cuma 0, yang masuk dari, yang terlepas dari jaringan itu cuma 1 atau 2, dan itu tidak membahayakan. Dan bangsa-bangsa tunduk kepadamu. Jadi kalau kita menjalani hidup ini jangan cuma pikir rendah. Hidup kita ini berlangsung sampai ribuan tahun. Kalau cuma kita berpikir tentang karena kita nggak punya makanan, lalu kita bisa menjual omongan, aku pinjam duit dong, lalu akhirnya kita nggak bayar. Hei, di hidupmu itu penuh berkat, ada hak kesulungan, ada privilege yang Tuhan siapkan di atas kepala kita. Jadi jangan direndahkan dengan omong kosong atau janji sama teman. Nanti janji ini, nanti janji itu nggak bisa digenapi. Akhirnya semua orang jangan percaya sama dia. Akhirnya nggak ada yang percaya. Privilege itu, hak istimewa itu, kesulungan itu pudar dari hidup kita. Kalau tidak ada otoritasnya Tuhan atas hidup orang percaya, mau jadi apa kita? Jadi itu, jadi oncom. Cuma karena kuasa Tuhan kita bisa nyaman ada di Indonesia dan bisa pergi kemana saja, itu cuma dalam otoritas perlindungannya Tuhan. Jadi jangan dianggap rendah, ya. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak, ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapak, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku, kata Esau. Tapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapa engkau ini? Sautnya, aku anakmu, anak sulungmu Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapa gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya padaku? Aku telah memakannya semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Ucapan berkat, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Ucapan yang sudah diberikan gak bisa dicabut lagi. Berkat menjadi tuan, menjadi berkat, dan tanah yang diolah semua mendatangkan berkat. Enak bener, nanam apa aja gampang dan semua mengeluarkan buahnya. Semesta ini mendukung ucapan Ishak. Mendukung. Keren gak? Kalau ada doa berkat bagi kita hari ini, apa aja yang engkau usahakan Tuhan buat berhasil. Kalau mulut ini gak berkata amin, gak tahu arti berkat, gak tahu arti kesulungan, dan gak tahu artinya sulitnya hidup di dunia ini. Tapi kalau kita menjadi anak-anak sulungnya Tuhan, anak-anak yang diberkatinya Tuhan, kemana pun engkau pergi jangan takut. Bala tentara Tuhan melindungi, menjaga, memproteksi, dan mengarahkan langkah perjalanan hidup kita. Bukan langkah kosong, tapi langkah untuk mendapat berkat. Kesini dapat cuan, ke situ berhasil, dapat ini, bisa itu, dan segala macam. Mendatangkan datang dan berkelim.
Tanpa ini belajar capek, diusahakan apa yang diusahakan semuanya gagal. Ini Yakub masih bayar harga lagi setelah ini. Dia dikejar-kejar dan dia kabur. Setelah ini, setelah sengketa ini, setelah perdebatan ini, setelah mencuri berkat abangnya ini, dia lari. Karena apa? Berkat gua yang lu ambil ya, katanya curi. Dia dikejar-kejar dan dia kabur. Tapi berkat yang dia terima dari bapaknya betul-betul dia pegang. Sampai dalam pelarian dia tidur di atas batu dan dia bermimpi tangga dari bumi sampai ke surga terbuka. Materi dia punya, Tuhan dia punya. Siapa? Israel. Siapa? Yakub. Hello? Siapa? Israel. Akulah jalan dan kebenaran yang hidup. Tuhan nggak numpang lahir dengan keturunan orang Indonesia. Enggak. Tuhan nggak numpang lahir di keturunan orang Arab. Enggak. Tuhan lahir dalam keturunan orang Israel. Siapa? Dihitung terus dari orang-orang yang berkenan dari anakku Daud. Keturunannya lagi, Salomo lagi, dan terus orang-orang yang berkenan itu benar-benar Tuhan hitung loh. Bukan di Matius 14 kali 2 dari keturunan itu sampai kepada Yesus. Ada beberapa yang keturunan yang tidak berkenan itu digeser. Tuhan gak mau dengan nama yang disandang orang itu. Karena apa? Orang yang tidak mengasihi Tuhan, orang yang tidak mencintai Tuhan, orang yang berbalik dari Tuhan. Dari keturunannya memang keturunan Yakub, tapi orang yang tidak mencintai Tuhan itu digeser. Tuhan gak mau masuk dalam silsilah itu. 2 atau 3 generasi itu digeser. Baca dalam Matius. Kenapa? Mereka tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yuk kita buka lagi. Sebelum saya lanjutkan di 33 ya, kita waktu di 33. Kita buka Ibrani 12 ayat 17, ayat 16 17. Ibrani 12 ayatnya yang ke-16. Kenapa berkat itu berpaling dari Esau? Lihat Ibrani 12 ayat 16. Sama-sama baca itu 16 dan 17. 1, 2, 3. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual harta seluruhnya untuk sepiring makanan. 17. Sebab kamu tahu, sama-sama 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air. Memang hak itu adalah hak Abraham, Ishak, salah digeser. Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa dia ditolak? Di ayat 16, nafsu yang rendah, nafsu cabul, nafsu mengingini dunia ini dan menggadaikan keinginan dunianya dengan iman percaya. Apa sih hak kesulungan? Itu buat lo aja katanya. Boleh gak hak kesulunganku buat aku? Ketika mereka masih kanak-kanak, mereka bercanda Yakub dan Esau. Nih saya tukar dengan kacang merah. Sini. Aku masih lapar. Diambilnya lah kacang merah. Satu perjanjian ucapan yang hanya sederhana. Boleh hak kesulunganku bang buat aku? Boleh, ambillah. Tapi bukan hanya sekedar ucapan itu. Dia itu Kejadian 25 ayat 32.
Kejadian 25 ayat 32. Kejadian 25 ayat 32. Ya. Saul Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Hak kesulungan dimain-mainin. Berkat. Tanpa hak kesulungan, capek menggali dunia ini tapi gak dapat. Kau kerja dari pagi sampai malam, tapi hanya sedikit hasilmu. Dan engkau membawa berkat yang banyak. Enggak, ini firman minggu lalu. Engkau membawa banyak berkat dan belum sampai ke rumahmu aku menghembusnya. Jabatan tinggi, prestasi bagus, tapi tabungan nol. Hati-hati, perbaiki sikap tingkah laku, jangan nganggap remeh segala sesuatu. Tapi cari Tuhan, dekat sama Tuhan, oke? Cari Tuhan. Percuma kau berjuang dari pagi sampai malam kalau kita nggak kenal Tuhan. Percuma kita kenal orang yang kaya dan nikah dengan orang yang kaya tapi nggak ada jadi berkat. Semuanya itu percuma. Semua menjadi sia-sia. Tetapi kehidupan yang melekat dengan Tuhan, memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kata firman, apapun yang kau kerjakan, apapun yang ditemukan di hadapanmu, di depan matamu, kerjakan itu seolah-olah bukan buat manusia, tapi seolah-olah untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan memperhitungkan loh generasi-generasi itu loh. Dari generasi ini, dari generasi ini si ini, dari generasi ini si ini, dari generasi ini si ini. Kita orang yang berkenan dimasukkan dalam hitungan buku kehidupan. 35 ke 34. Lalu Yakub memberikan roti dan makanan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungannya. 35. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan 34 ya. Iya ya, oke. Cukup. Saya akan bacakan ulasan saya. Kehidupan Esau jauh dari kebenaran. Kehidupan Esau jauh dari kebenaran. Kehidupan Esau jauh dari cinta Tuhan. Kehidupan Esau jauh dari kehidupan menganggap Tuhan itu ada. Ngerti gak arti menganggap rendah? Dia gak pikir Tuhan itu ada. Berbuat curang aja gak apa-apa, yang penting duit, gue dapat duit. Dapat duit gue bisa mau beli ini dan beli itu sesuka saya. Gak usah anggap Tuhan itu ada. Gak usah jujur dengan tulisan, dengan pembukuan juga gak apa-apa. Itu yang dibilang menganggap rendah Tuhan, menganggap rendah kesulungan, menganggap Tuhan itu gak ada dan berlaku semau kita. Tapi buat orang yang menghargai Tuhan, kita harus jujur, ada atau tidak ada yang melihat. Karena apa? Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat engkau. Selalu ada Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan jujur, segala sesuatu dengan baik. Hei, meskipun nanti bos-bosmu nggak menyenangkanmu, lakukan sesuatu yang terbaik. Meskipun bosmu, tempat kerjamu, meskipun gurumu nggak menyenangkan hatimu, lakukan sesuatu itu bukan buat dia, tetapi untuk Tuhan. Tapi orang yang seperti itu akan lihat, oh ya, ini orang yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan bisa selesai dengan baik. Esau dalam kehidupannya ia mengambil perempuan Kanaan menjadi istrinya. Ini agak
diperkenankan. Mereka memang pergi ke Kanaan, tetapi bukan menjadi diperbolehkan untuk Tuhan untuk mengambil orang Kanaan. Istri Esau ada, namanya ada, anak dari Elon, orang Oholibama dari suku Hemi. Jadi dia bukan orang yang bahwa orang-orang yang di sekitarnya ini bukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini yang membawa dirinya menganggap rendah atas sulungan itu, jauh dari kehendak Tuhan. Salomo dalam hikmat yang paling hebat di dunia ini, siapa istrinya dan budinya? Ratusan. Kenapa? Berapa kali Tuhan menegur dia sampai akhirnya dia yang memeriahkan persembahan berhala. Banyak anak dari Daud, anak seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, tapi orang-orang yang di sekitarnya dengan sengaja dia tarik untuk ada di sekitarnya, dan yang akhirnya juga menarik dia kepada berhala, dan dia kalah. Jadi berkat yang tadi yang saya katakan Abraham bisa Esau digeser karena ada alasan, bukan tanpa alasan, karena ketidakberkenannya Esau di hadapan Tuhan, di switch diganti Abraham, Ishak dan yang diberkati, yang dipanggil memang Esau, tetapi tangan yang orang yang ditumpangkan adalah Yakub. Abraham, Ishak dan mau diberkati, mau privilege, mau atas kedudukan, mau memperbaiki diri. Jangan anggap hari-hari ini hari-hari yang biasa. Hari-hari yang ada, kalau kita masih melek nih, hari-hari untuk memperbaiki diri. Kalau masih melek besok pagi, ya ampun Tuhan, aku masih dikasih kesempatan ya, aku akan perbaiki. Aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Dalam silsilah Yesus, ada orang yang betul-betul berdarah Israel tetapi digeser. Tapi ada orang yang seperti Rut yang di luar dari bangsa Israel dimasukkan. Rahab perempuan siapa? Dursila. Orang yang tidak berkenan untuk kesulungan dimasukkan dalam keturunan Yesus. Kalau kita besok masih hidup, bukan untuk ngapa-ngapain, tapi untuk memperbaiki diri. Tuhan berkati aku Tuhan. Tanpa berkat itu, gak ada privilege. Semua susah. Apa yang kita inginkan, semua dihempaskan. Nanti koda Tuhan nyesel seperti Esau. Mau memperbaikinya pun udah kagum, udah susah. Kita baca lagi di 34 tadi. Kita lanjut lagi di ayat 34 tadi. Cerita tentang Esau. Kejadian 27 ayat 34. Kejadian 27 ayat 34. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras, dia nangis. Dia guling-guling. Kok berkat yang diberikan kayak begitu? Dia meraung-raung dengan sangat keras dan kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Coba kita lihat berkatnya apa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkatnya untukmu itu. 36. Kata Esau, bukankah tempat namanya Yakub, karena dia telah 2 kali menipu aku, harta sulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkatnya untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain kepadaku? Lalu Ishak menjawab Esau,
katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi Tuhan atas engkau, Tuhan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Berkat kebutuhan kesehariannya dia diberkati dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepadanya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkati aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawab, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk. Tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah subur. Tanah-tanah tandus akan didiami bangsanya Esau. Di bumi dan jauh dari embun dari langit dari atas. Tanah-tanah tandus, padang gurun yang ditanami apapun sulit. Semua tanah di dunia ini ada tuannya. Gak percaya? Pernah berpikir kenapa air yang di laut gak masuk ke darat? Semua ada batas. Kenapa air embun di atas gak jauh semua? Semua ada batasnya. Ada teritorialnya masing-masing, dilingkari, dibatasi sama Tuhan, dibatasi dengan firman. Semua wilayah-wilayah yang boleh kita duduki diami itu sudah diizinkan sama Tuhan. Jangan pikir semua bebas. Semuanya ada aturannya, semuanya ada tertulis di hadapan. Jadi kalau kita masih nggak menganggap Tuhan, kalau kita ini nggak berseru sama Tuhan, nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan cuma kita loh, anak-anak pun nanti lihat ini apa yang dikerjakan Ribka, seorang ibu yang mengenal firman, oke? Seorang ibu yang tahu firman, dia sudah mendengar janji dulu dari keturunannya, dan ketika Ishak diberkati dia pun tahu berkat 100 kali ganda itu dari mana? Dari Tuhan. Tuhan mengizinkan berkatmu tahun depan akan berlipat-lipat 100 kali ganda. Menaburlah. Sekarang dia tahu siapa yang berkenan untuk berkat itu. Perempuan-perempuan tahu firman yang banyak, oke? Bukan cuma buat kita. Ini anak-anak kalian dan keturunan kalian, orang-orang yang dipelihara dengan kebenaran firman, orang-orang yang bisa menegur anak-anak yang salah. Tapi kalau orang tua nggak tahu firman, buyar aja. Jadi santapan dunia ini. 40. Engkau akan hidup daripada pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha keras sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dariku. Usaha sungguh-sungguh, lemparkan. Kalau memang kutuk ada dalam kehidupan kita, kita tahu ada kutuk, perjuangkan semuanya. Nggak ada batasnya, titik di hadapan Tuhan. Tuhan masih kasih apa? Koma itu. Tapi semuanya itu akan engkau lemparkan dengan kerja keras. Ia di hadapan Tuhan. Cari Tuhan, miliki Tuhan sungguh. Bikin janji sama Tuhan, ini aku Tuhan. Aku menjadi orang yang dengan generasi yang baru di hadapan Tuhan. Kalau yang lalu gak berkenan di hadapan, ampuni Tuhan. Aku mau buat perjanjian yang baru dengan berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Masih bisa. Benar kata saya tadi. Ada beberapa dari garis keturunan Yakub digeser sama Tuhan. Karena apa? Membelakangi Tuhan. Tapi ada orang-orang, bahkan orang perempuan berdosa yang tidak berkenan di hadapan dunia, tapi sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berjanji,
dengan Tuhan dimasukkan dalam silsilah Israel sampai kepada Yesus. Oke, belum. Kalau kita masih berusaha, masih bisa. Apalagi kita yang sudah di dalam koridor atau sulungan, terima. Amin. Siap terima berkat, siap dipulihkan, siap memperbaiki diri. Terus perbaiki, jangan lelah, berpuasa, perbaiki, cari Tuhan. Percuma kerja keras, percuma kalau nggak ada Tuhan, nggak ada. Dihempas, dihembus, dibuang, jatuh. Kayak ini berkat di dalam nampan, mau dimasukkan ke dalam tabungan aja dibuang. Tahu-tahu datang sakit, habis bayar sesuatu, gak jadi lagi. Tabungan tuh gak sempat penuh dan kita tidak pernah menikmati dengan nyaman kehidupan dunia ini. Tapi orang-orang yang punya privilege, orang-orang yang menaruh janji di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan, hari ini aku berjanji. Hari ini aku berjanji, aku mau berubah hidup sama Tuhan. Saya juga orang yang jauh dari Tuhan. Saya orang yang gak tahu namanya beribadah dengan rajin, saya gak tahu. Tapi ketika saya mau merubah diri, saya perokok, apalagi yang keburukan yang mau disebutkan. Ketika semuanya itu saya janji sama Tuhan, Tuhan saya mau perbaiki Tuhan. Perjanjian ini saya memulihkan Tuhan. Dipulihkan terus dan terus, gak cuma saat itu, tapi kelakuan itu seperti Esau tadi itu dicatat sama Tuhan. Perubahan hidup itu dicatat sama Tuhan. Kenapa di khotbah umum selalu saya katakan berubah, bertobat, ya? Merubahlah diri, sifat diri dekat sama Tuhan. Cari. Biar berkatnya berkelimpahan. Amin. Ya. Mari yang imam musik. Pulihkan janjimu hari ini sama Tuhan. Tuhan masih kasih titik kok. Cuma Tuhan masih kasih koma. Belum titik semuanya. Semua masih bisa dirubah. Kalau orang yang bersalah, orang yang berdosa aja diterima masuk. Masakan kita orang yang memanggil Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau berubah hidup. Kalau Tuhan gak memperhitungkan generasiku yang lalu, generasi orang tuaku, aku mau hidup mencatatnya mulai dari awal lagi. Saya mau Tuhan, perjanjian ini turun temurun. Keturunan-keturunanku, anak-anakku adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang hidup di rumah Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Bahkan walaupun dia cuma pekerja, uangnya, tenaganya, pikirannya untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, dekat dengan Tuhan, melayani Tuhan, memuliakan Tuhan. Semua upah, semua persembahan yang adik-adik saudara berikan di sini itu Tuhan catat. Tuhan catat terus menjaga pikiran kita. Secara manusia kita orang pastori melupakannya, tapi Tuhan gak pernah lupa. Apalagi kalau persembahan yang dari air mata ada desek itu yang ditaruh untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jangan pikir terlalu jauh. Jangan biarkan iblis berkuasa atas hidupmu. Lakukan untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan. Kita akan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Glory Yesus. Glory pengharapan Tuhan. Telinga Tuhan mendengar setiap detak jantung dan setiap ucapan dari hatimu yang menaruh janji di hadapan Tuhan. Katakan kau Bapa yang setia.
setia, tak merasa yakin kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasa-Mu. Oh Bapa yang setia, Bapa yang setia, tak pernah sadari kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. dalam hatimu. Apa janji yang engkau mau berikan di hadapan Tuhan hari ini? Hari ini Tuhan mencatat hari ini. Tuhan mencatat, Tuhan mendengar, Dia ada. Jangan anggap rendah Tuhan, jangan anggap Dia tidak ada. Dia ada dan mendengar kita, dan apa yang firman disampaikan saat ini, Tuhan sedang menunggu respon dari kehidupan kita yang mendengar. Setiap yang mendengar firman,
Setiap yang memulihkan diri, setiap yang memperbaiki diri, baginya akan datang berkat-berkat keseluruhan. Janji yang diikatkan di hadapan Tuhan, janji yang tidak tergoyahkan oleh dunia ini. Dan apa yang diikat di saat ini akan terikat di surga. Ucapkan janji kepada Tuhan. Ucapkan janji sama Tuhan. Dia yang berjanji setia sampai selama-lamanya, bahkan ribuan tahun lalu. Firman itu masih terjadi sampai saat ini. Bangsa Israel, bangsa yang ditinggikan, dan itu tetap diteguhkan. Dia tidak dibinasakan, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita berjanji saat ini, sebutkan namamu aku Tuhan di hadapanmu Tuhan, dan keturunanku Tuhan akan diikat menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan, dan itu tidak bergeser di hadapanmu Tuhan. Glory Yesus, tangan Tuhan sedang terulur memberkati. Glory Yesus, glory Yesus, glory, 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 glory. Ucapkan janjimu dan terima berkat. Ucapkan janjimu, terima berkat. Ucapkan janjimu, ikrar di hadapan Tuhan. Ucapkan janjimu di hadapan Tuhan. Teguhkan janjimu di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dunia ini mencuri dirimu seperti Esau yang melari dari hadapan Tuhan, dibuang dari hadapan Tuhan. Semakin jauh dan semakin sulit untuk mendapatkan berkat dan kenikmatan dunia ini, bahkan surga. Glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus. Apa yang kau ucapkan akan kembali kepadamu dengan berkat-berkat kelimpahan, bukan kesia-siaan, tetapi berkat-berkat. Ingat hari ini dan ingat tahun depan, kelimpahan yang kau sudah terima, dan terus demikian, dan terus demikian, dan terus demikian. Tuhan sedang menjanjikan berkat kelimpahan yang banyak. Glory Yesus, bawa hidupmu dalam perubahan. Jangan mendukakan Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Hidup tunduk di hadapan Tuhan dan mengiyakan segala otoritas Tuhan, dan mengiyakan panggilan Tuhan atas dirimu. Jangan keraskan hatimu. Biarkan hidupmu, hatimu dijamah oleh Roh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan saat ini, saat ini, saat ini. Dijamah oleh Roh Tuhan. Glory Tuhan, glory Yesus, glory Yesus, glory Yesus. Tuhan, karyamu sempurna. Oh, karyamu sempurna. Dan mulia keajaiban Tuhan. Yesus,
engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kasih Tuhan, pulanglah engkau dalam persekutuan dalam kasih Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Semua yang terima berkat katakan amin. Pengumuman realisasikan minggu depan tanggal 18, hari depan tanggal 18 kita akan refreshing